Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Intan Mbak Zahra. Saya mahasiswi IAIN Kediri, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yakni dinasti Umayyah. Tahun 656 Masehi, Khalifah Umar terbunuh karena pemberontakan sebagian kaum muslim. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai penggantinya, tapi tidak semua kaum muslim bersedia membaiat Ali sebagai khalifah. Salah satunya yang tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menuntut Khalifah Ali untuk mengadili para pembunuh Utsman. Jika tuntutan itu dilaksanakan oleh Khalifah Ali, ia bersedia untuk membaiat Ali sebagai khalifah, sedangkan jika tuntutan itu tidak dilakukan, maka ia mengancam untuk membunuh Khalifah Ali. Namun Khalifah Ali belum mau memenuhi desakan Muawiyah tersebut, dan akhirnya pada tahun 658 Masehi, terpecahlah antara pasukan Khalifah Ali dan Muawiyah. Perang ini dinamakan dengan Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai yang bisa disebut dengan tahkim. Hasil dari perang tersebut atau tahkim merugikan pihak Khalifah Ali. Karena tidak menyetujui tahkim, sebagian pasukan Khalifah Ali memisahkan diri. Mereka disebut dengan Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan pasukan Khalifah Ali. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Khalifah Ali, dan pada akhirnya pada tahun 660 Masehi, seorang Khawarij bernama Abdullah bin Muljam membunuh Khalifah Ali ketika hendak mengimami sholat subuh. Setelah Khalifah Ali terbunuh, para pengikutnya membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun dengan janji-janjinya, Muawiyah dapat meyakinkan Hasan bin Ali untuk menyerahkan jabatan kekhalifahan kepadanya. Penyerahan jabatan kekhalifahan ini terjadi pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini disebut dengan Amul Jam'ah atau Tahun Persatuan. Dengan menyerahkan jabatan khalifah ini, Muawiyah berhasil mendirikan Daulah Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Bani Umayyah berkuasa selama 661 sampai 750 Masehi. Selama masa tersebut, Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah. Di antaranya mereka adalah pencapaian yang diperoleh Bani Umayyah. Yang pertama yakni pembentukan Dewan atau Departemen Pemerintahan. Yang kedua, pembangunan angkatan laut. Yang ketiga, menetapkan mata uang sendiri. Sebelumnya mereka menggunakan mata uang Persia atau Romawi. Yang keempat, pembukuan hadis. Yang kelima, penetapan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. Yang keenam, perluasan wilayah. Dan yang ketujuh, pembangunan fisik seperti masjid-masjid. Yang kedua yakni dinasti Abbasiyah.
Khalifah Hisham meninggal, Bani Umayyah seolah tinggal menunggu kehancuran. Melihat kelemahan pada Bani Umayyah, penentang lamanya seperti Syiah Khawarij kembali muncul, dan muncul lagi juga lawan baru seperti Abul Abbas As-Saffar. Dengan cerdik ia mengorganisasi penentang-penentang tersebut untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Penggulingan kekuasaan dimulai dengan pemberontakan Abu Muslim Al-Khurasani pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II di Khurasan. Di Khurasan ini menjadi pusat perlawanan terhadap Bani Umayyah. Setelah Khurasan dapat direbut, Kufah juga berhasil direbut tanpa perlawanan berarti. Pada tanggal 30 Oktober 749 Masehi, Abul Abbas ditabiskan menjadi khalifah oleh para pengikutnya di sebuah masjid. Selanjutnya wilayah-wilayah lain ikut menyusul jatuh ke tangan Abbasiyah. Pasukan Bani Umayyah tak kuasa menghentikan laju pasukan Abbasiyah. Bahkan Marwan II akhirnya harus melarikan diri dan mati dalam pelarian pada tahun 750 di Mesir. Ia mati di tangan pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, paman Abul Abbas. Kematian Marwan II menandai akhirnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Di sini selama Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad lebih, Daulah Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh 37 khalifah, namun hanya 9 khalifah yang benar-benar menjalankan kekuasaannya, yaitu Kepemimpinan 9 khalifah ini disebut dengan sebutan abad keemasan. Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada masa ini, dan pada tahun 750 sampai 847 Masehi, kekuasaan Abbasiyah juga mempunyai 4 periode yang sama juga, yaitu seperti periode yang pertama, yaitu disebut juga masa pengaruh Turki pertama. Periode yang selanjutnya disebut juga masa pengaruh Persia, yang selanjutnya disebut juga masa pengaruh Turki yang kedua, dan periode yang kelima disebut juga masa independen. Sedangkan pencapaian yang dicapai oleh Bani Abbasiyah ini, yang pertama pembangunan kota Baghdad, yang kedua pengangkatan wazir sebagai koordinator departemen untuk menjalankan pemerintahan, yang ketiga yaitu membangun Khizatul Hikmah atau perpustakaan oleh Al-Rasyid. Perpustakaan ini dibangun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.